kondisi komputer. Oke, terima kasih. Selamat sore. Senang bertemu kembali dengan perkuliahan kita Sistem Informasi Geografi Basic ya. Tema kita yang keempat minggu kali ini adalah tentang karakteristik data spasial. Di sini ada beberapa karakteristik, salah satunya jenis data spasial, tipe, dimensi data spasial, akurasi, ciri-ciri, dan pengelolaan. Adapun materi ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu sulit, tapi ini praktikal sifatnya adalah basic knowledge ya, pengetahuan dasar ketika Anda menggunakan GIS secara tingkat lanjut nantinya. Baik, kita mulai, kita lompat ke slide yang pertama. Kalau ada slide yang nggak kelihatan, Anda bisa langsung komplain ya. Baik, yang pertama, why is GIS unique? Nah, tentu saja ini pernah saya sampaikan di awal perkuliahan bahwa GIS atau Geography Information System itu agak unik dibanding dengan sistem informasi yang lain. Karena di dalam GIS berinteraksi dengan data yang multitipe, multidimension, dan multikarakteristik. Contohnya apa? Kita kalau Anda bekerja dalam bentuk Excel, database itu berbentuk Excel ya, ada kolom dan row-nya atau baris dan kolom. Anda ketika akan berinteraksi dengan interface yang berbeda, contohnya misalnya software ya Excel, kemudian Anda bekerja dalam DBF, database file, atau yang lainnya, itu Anda akan selalu gampang melakukan ekspor impor atau mengubah tipe file. Nah, sedangkan GIS itu dia agak unik. Dia itu selain punya bentuk grafik, bentuk tampilan, bentuk memenuhi ruang spasial ya. Kemudian dia juga punya konektivitas antar objek dengan database, dengan susunan data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris juga. Cuman di dalam ArcGIS atau dalam GIS khususnya sering disebut sebagai field. Kemudian field itu yang kolom, kemudian juga ada baris di dalamnya. Record namanya kalau dalam ArcGIS. Nah, karakteristik yang lain selain bentuk gambar dan tabel, dia juga linkage atau nyambung dengan sistem koordinat atau database koordinat. Yang dimana setiap sistem koordinat itu akan mengacu karakteristik pemetaan, yaitu dia akan mengacu pada bentuk datum, kemudian dia akan mengacu pada jenis proyeksi dan jenis sistem koordinat. Setiap pengolahan data akan membutuhkan perlakuan yang berbeda. Input data yang berbeda akan memberikan manajemen data manipulasi yang berbeda juga. Sehingga GIS termasuk sistem yang unik. Dibutuhkan kemampuan sistem programming, dibutuhkan kemampuan mapping juga, dibutuhkan kemampuan grafik, dan juga kemampuan dalam membaca data-data tabular atau statistik. Oke, selanjutnya karakteristik data GIS itu sebenarnya lebih ke arah sebuah sistem yang ada 3 aspek. Kemarin sudah sampaikan ya, komponen GIS ada 5, salah satunya. Nah, salah satu dari 5 tersebut yang 3 poin pokok salah satunya adalah data itu sendiri, user sebagai bagian dari sistem, kemudian juga ada software dan hardware. Nah, karakteristik data itu terdiri dari beberapa hal, salah satunya adalah spasial data atau bentuknya dalam ruang, termasuk koordinat di dalamnya. Juga ada atribut data, data Excel, data tabuler, kemudian ada data layer. Nah, data layer ini artinya ada
multi bentuk. Layer itu istilahnya kalau kita dalam bahasa umum adalah tema jenis tanah, penggunaan lahan, kemudian tata ruang itu adalah tema. Makanya di dalam GIS yang dulu, atau GIS yang apa namanya bentuk yang terdahulu, GIS itu dia sering disebut sebagai theme, tema seperti itu. Tidak sebagai layer. Baru setelah muncul di ArcGIS mulai dikenal sebagai layer. Memang saat ada akan menambahkan satu buah layer, dia akan menyebutnya sebagai add theme, theme seperti itu. Karena memang dia banyak temanya. Nah, kemudian juga ada layer type. Layer type adalah layer tipenya. Tipe layer. Ada tipe layer yang berbentuk AutoCAD, CAD, ada yang berbentuk shapefile, juga ada bentuk LYR atau layer, macam-macam. Kemudian juga ada topologi. Topologi itu adalah kedekatan dengan objek, atau dalam bahasa apa ya, bahasa GIS itu kenampalan dengan objek yang lain. Jadi misalnya dalam satu objek dia tidak terlalu nampal, atau dia ada gap ketika diisi satu dengan yang lain, dia akan tidak nampal atau topologinya jelek. Contoh misalnya di sini ada sungai seperti ini ya. Saya menggambar sungai dalam warna merah, nggak apa-apa ya. Sungai, kemudian di sini ada penutup lahan yang sebelah sini, warna merah juga nggak apa-apa. Yang sebelah kanan, ini adalah penutup lahannya sawah, saya beri kotak-kotak seperti ini. Di sebelah kirinya ada bentuk apa namanya, permukiman, anggap saja seperti itu. Nah, ketika Anda melakukan digitasi sungai seperti ini, idealnya adalah dia akan bertampalan dengan ideal. Jarak antara satu dengan yang lain, akurasi yang nggak maksimal ini, itu termasuk topologi akurasi. Jadi kalau topologinya jelek, dia biasanya apa namanya, relasi dengan objek lain itu tidak terlalu bagus. Biasanya di quality control seperti ini tidak lolos data yang seperti ini. Selanjutnya, nah, dalam data spasial secara hierarki itu sebenarnya kita bicara nggak data spasial saja ya, data yang umum. Itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, di dalam data kualitatif itu ada data kualitatif yang sifatnya empirik, terukur, atau data kualitatif yang bermakna abstrak. Meskipun pada dia bersifat abstraksi. Nah, sedangkan data kuantitatif itu ada data yang sifatnya diskrit atau nominal, dan data yang kontinu atau data yang menerus atau lanjut. Contoh kalau kita bicara data yang diskrit, contoh diskrit ya, kita ambil yang diskrit. Anda bicara tentang penutup lahan, misalnya ada hutan. Saya gambar di sebelah kanan ini, semoga kelihatan ya. Ini hutan, dan di sini ada permukiman. Nah, permukiman bentuknya adalah kotak-kotak, misalnya seperti ini simbolnya. Nah, disebut diskrit, itu kenapa diskrit? Karena batas jaraknya itu kelihatan banget. Bisa dibedakan. Nah, ketika kita bicara bentuk data yang kontinum, kita bicara continuous atau continuum, ini adalah tipe data yang tidak kelihatan batasnya. Contoh misalnya saya tidak bisa memberikan contoh ya yang kontinu ya, Anda berlogika saja. Contoh Anda punya jenis tanah, peta jenis tanah. Kalau di dalam peta, batasnya kelihatan. Tanah latosol, sebelahnya tanah litosol. Padahal kalau Anda main ke lapangan, batas tanah ini tidak kelihatan.
tidak ada batas tanah yang jelas. Nah, data yang seperti ini adalah data yang continuous, menerus. Sehingga untuk membatasinya perlu pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan data kontinum diklasifikasikan. Ada beberapa tipe klasifikasi, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Sehingga klasifikasi data kuantitatif sering dimaknai sebagai data tipe ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, ini Anda akan pelajari lebih dalam ketika Anda masuk di dalam mata kuliah statistik ya, tapi ini sebagai pengantar saja. Nah, contoh tipe-tipe atau tingkatan data yang kuantitatif, kita masuk ke kuantitatif ya. Di sini ada beberapa contoh dari yang nominal sampai rasio. Contoh pengkategorian atau pengklasifikasiannya itu sangat berbeda. Anda bisa lihat di sini contoh, kita bicara langsung saja ya agar agak simpel karena ya. Contoh di sini ada nominal, dia tidak bisa dikategorikan atau karena dia penyebutannya adalah langsung objek. Sehingga dia tidak ada nilai, tidak ada value. Sedangkan yang ordinal itu tidak ada nol mutlak. Contoh, jabatan, juara 1, 2, 3, dia tidak ada nol yang mutlak, bebas. Yang nominal kaya miskin, nah sifatnya dia nominal. Sedangkan yang interval itu tingkatan jaraknya sama, misalnya klasifikasi tinggi, suhu tinggi, misalnya antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Suhu menengah, kemudian ada di 20 sampai 30 derajat Celcius, ada gap 10 derajat, itu termasuk interval. Ya termasuk interval. Jadi tingkatan atau jarak data sama per 10 kalau tadi yang saya sampaikan ya 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40. Itu tipe yang interval. Itu pun tidak ada tipe 0 mutlak. Tidak ada nolnya. Nolnya adalah valuasi yang terendah dari data. Contoh suhu udara, IQ, dan sebagainya. Selanjutnya rasio. Rasio adalah tingkatan atau jaraknya sama. Mirip dengan interval, tapi dia ada nolnya. Ada nolnya, rasio. Contoh berat banding tinggi badan, BMI itu ya. Massa indeks. Nah, massa indeks itu salah satunya dia juga ada rasio, ada perbandingan antara berat dan tinggi badan seperti itu. Atau rasio laki-laki dan perempuan. Jadi mirip kayak persentase seperti itu ya. Rasio kalau dikalikan persentil 100 jadi 100%, biasanya seperti itu. Nah, kuantitatif bisa diukur dengan berbagai mode. Salah satunya kalau yang nominal pakai mode, ordinal pakai median atau nilai tengah, interval kita bisa pakai standar deviasi dan mean rata-rata ya, atau rasio juga pakai mean dan standar deviasi. Nah, di dalam ARGIS terkait simbolisasi ini ketiga ini difasilitasi. Contoh kalau Anda simbologi klik kanan nanti atau sudah pernah Anda pegang ARGIS klik kanan di simbologi ada yang namanya unique symbol. Unique symbol itu berarti yang nominal. Nah, ketika Anda pakai graduated color yang bergradasi itu masuknya di rasio. Masuknya di rasio. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada Anda pakai simbol tipenya unique value atau unique symbol, Anda pakainya nominal. Maaf. Anda pakainya nominal. Nah, kalau Anda melakukan pemilihan simbol berdasarkan unique value, semua dipanggil, itu berarti Anda pakainya nominal. Ketika Anda pakai gradasi atau dari misalnya ada data 0 sampai 100, terus Anda pakai gradasi, semua warna berubah pelan-pelan, continuous, itu Anda pakai rasio. Nah, kalau Anda pilih classified, klasifikasi, itu berarti Anda sudah milih interval. Nah, di dalam klasifikasi itu bisa dibikin interval juga bisa ordinal. Cuman
karakteristik interval atau pembagian jumlah kelas dalam ARGIS nanti ada banyak tipe. Ada yang equal interval, jaraknya dibikin sama. Ada yang natural break, ada kuantil, macam-macam. Nah, besok kalau Anda sudah masuk di terapan, mungkin Anda akan sering berinteraksi dengan karakteristik data spasial yang demikian. Nah, selanjutnya kita masuk pada hierarki atau tingkatan simbol yang berkaitan dengan apa namanya tadi tingkatan simbol terhadap atau jenis simbol yang kita gunakan terhadap hierarki. Nah, secara umum dimensi yang ada di dalam ARGIS itu ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Nah, kalau dalam ARGIS yang ketiga itu sering disebut sebagai 2,5, bukan beneran 3 yang ini ya. Sering disebut sebagai 2,5D. Tidak sesungguhnya 3 dimensi. Nah, nanti saya jelaskan pelan-pelan. Dimensi yang pertama, kita fokus ke tabel yang ini ya. Dimensi yang pertama adalah dimensi 0, artinya tanpa bentuk. Sehingga dia nominalnya cuma koordinat. Tidak ada nilai-nilai tertentu. Keberadaannya saja itu sudah cukup. Itu adalah dimensi ke 0. Sehingga simbol tampilannya adalah marker atau shape. Anda bisa pakai titik yang bentuk kotak, bunder, segitiga. Dirubah ukurannya, size-nya, kemudian dirubah color-nya atau opacity-nya. Selanjutnya Anda masuk kepada dimensi yang pertama atau yang line atau sering disebut sebagai polyline. Polyline itu bisa berbentuk linear lurus-lurus atau berbentuk lengkung. Nah, bisa berbentuk lurus atau curve. Nah, polyline disebut dimensi satu dimension karena dia bisa dihitung panjangnya, lengthnya atau panjang. Sehingga ada dimensi yang terukur. Dimensi itu adalah satuan. Dalam fisika disebut sebagai gampangannya adalah satuan. Dalam fisika, dimension itu adalah satuan. Nah, sehingga ketika bisa diukur, dia ada satuannya di sini. Yang bisa diukur kalau length sebenarnya lebih dari satu ya, tapi diukur secara langsung karena dia tunggal minimal jarak. Kalau kita bicara tipe vektor, length atau garis lebih dari satu seperti ini, bisa kita hitung juga sudutnya atau alfa. Maka sering disebut sebagai vektor, dia bisa diukur arah dan jaraknya. Tapi secara konsep dia cuma bisa dihitung satu tok, yaitu polyline. Polyline yang bisa dihitung adalah satu buah countable object atau panjang tadi. Simbol yang dipakai adalah warna umumnya, ukuran garis atau size width, opacity atau ketransparanan, dan tekstur kekasaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang objek kedua, wilayah, area, field, atau sering disebut sebagai dimensi kedua. Dimensi kedua itu dia punya panjang kali lebar. Nah, ini saya anggap sebagai poligon atau data raster. Kalau poligon, poli banyak, gon bentuk berarti dia punya bentuk yang bervariasi, poligon seperti ini. Kalau raster, bentuk areanya adalah konsisten, grid, ukurannya sama ke segala arah. Nah, disebut poligon dua dimension karena ada dua yang bisa dihitung. Yang pertama, luasan atau disebut area, satuannya bisa hektar dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa dihitung kelilingnya. Atau yang kedua sering disebut sebagai perimeter. Satuannya sama,
pakainya meter, bisa kilometer, keliling. Jadi ada dua objek atau dua eh, eh, ukuran yang bisa diambil, bisa diukur. Karakteristik field atau area bisa dengan batas boundary stroke diatur tebal tipis objek garis pinggirnya itu ya. Garis pinggirnya misalnya ini ada objek seperti ini, garis merah ini bisa dibikin warna tertentu atau tebal tipis. Simbol yang selanjutnya adalah dengan di fill atau diisi warna dengan warna, dengan ketransparan, opacity atau tekstur. Tekstur itu kalau dalam bahasa gambar kita simpelkan sebagai arsiran gitu aja, arsiran. Nah, arsiran kalau dalam AutoCAD sering disebut sebagai hatch. Nah, kalau nggak salah ya, hatch, hatchers. Nah, yang ketiga atau yang keempat, dimensi yang keempat, atau kalau dalam ArcGIS sering disebut sebagai dimensi 2,5, 2,5 D, karena tidak benar-benar 3D, dia hanya konseptual berbentuk 3D, diturunkan. Contoh yang bisa diukur yaitu volume. Selain panjang, selain lebar, dia juga ada tinggi dan volume. Makanya dia disebut 3 dimensi. Semua dimensi bisa diukur. Dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Termasuk turunannya volume. Ini di sini volumetric region atau wilayah bervolume. Sehingga simbolnya sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Yang pertama adalah surface atau permukaan, kita bisa kasih warna tertentu atau ukuran arsiran tertentu, transparanan atau pola. Sedangkan yang interior, interior dalam, di dalamnya, makanya kalau kita pakai simbol datanya volumetric, datanya udah level 3 dimensi, yang surface atau permukaan bisa kita kasih simbol, yang interior di dalamnya juga bisa dikasih simbol yang berbeda. Nah, sehingga ini bisa memberikan apa ya, variasi dalam representasi geografis. Nah, kita masuk ke konseptual Stanley Smith and Stephen. Ini hubungannya dengan variasi yang sering digunakan dalam kartografi dengan berbagai karakteristik data. Nah, yang sebelah kiri Anda bisa lihat di sini adalah tipe level datanya dari nominal, hierarki, interval, ordinal, rasio, dan cyclical. Cyclical ini angular bersudut ya, dan amount, jumlah. Yang ini adalah hasil turunan dari analisis statistik di atasnya. Nah, level adalah tipe datanya. Kemudian kita masuk ke distinct atau pembedanya. Ya, kalau nominal cuman bisa dibikin sama warnanya atau beda. Kalau yang hierarkial bisa di kualitatif. Jadi warnanya bisa digradasikan. Ordinal bisa diurutkan, bedanya digradasikan dan urut gimana, Pak? Kalau kamu pakai hierarki 1, 2, 3 misalnya seperti itu, dia nggak punya nilai yang satu yang terkecil atau yang tiga yang terbesar. Ketika Anda masukkan 1, 2, 3, dia hanya akan dibedakan seperti itu intinya. Kalau yang satu pengen diwarna lebih cerah, yang ini lebih medium, yang ketiga lebih gelap, Anda harus setting manual secara kualitatif. Itu. Beda kalau Anda datanya ordinal. Ketika Anda klasifikasikan 3 data, diurutkan order, langsung otomatis dia akan beri simbol warna berurutan. Enaknya kalau data kuantitatif seperti itu ya. Nah, interval jelas, rasio juga cukup jelas. Nah, tampilan yang biasanya dipakai itu kita pakai color, warna, hue itu pilihan palet ya, pilihan palet. Kemudian juga color saturation, kecerahan.
Jadi kalau kita bicara data itu kan warna itu kan ada RGB, red, green, blue, ada yang CMYK, nah, cyan, magenta, yellow, kayaknya apa ya? Saya lupa. Nah, eh, dia adalah karakteristik ini color value, nah, misalnya seperti ini. Color saturation itu kecerahan, sehingga simbolnya Anda bisa selalu standar ketika settingannya konsisten. Makanya di dalam kartografi tematik itu dulu Anda tentu akan disampaikan SNI ya, Standar Nasional Indonesia tentang simbolisasi peta. Contohnya peta tanah, peta RBI. Warna merah yang seperti ini, warna merah, warna kuning, warna hijau untuk hutan dan sebagainya, itu tidak sembarangan kita lihat, pilih sesuai dengan pandangan mata kita. Ketentuan RGB dan CMYK dalam SNI sudah diatur. Rednya berapa persen, green berapa persen, blue berapa persen. Kalau CMYK pun demikian, nilainya berapa dikalikan bit ya, seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Maka simbolnya selalu standar. Makanya dulu kalau ambil kartografi tematik, harusnya Anda dikasih SNI tentang pembuatan peta rupa bumi 1:25.000, 1:50.000, itu simbolisasinya beda-beda. Nah, selanjutnya tema yang umum. Nah, tema yang umum. Tema yang umum biasanya nominal itu untuk fasilitas, tipe fasilitas, ordinal untuk data-data sosial ekonomi, interval untuk data temperatur, jenis tanah bukan ya, jenis tanah masuk di nominal ya. Kemudian yang rasio, contohnya di population growth rate atau kepadatan penduduk. Nah, karakteristik ini sudah muncul dan dijadikan studi simbologi di dalam kartografi tematik. Nah, kebetulan ketentuan ini yang membuat adalah Mr. Stanley Smith Stephen. Ini bisa Anda akses di dalam help-nya ArcGIS. Oke, nah di dalam proses pengumpulan data, minggu kemarin sudah saya sampaikan ya, data umumnya Anda akan sering bertemu dengan dua karakteristik data. Yang pertama adalah data vektor, yang kedua data raster. Nah, dalam bentuk tingkatan data, tadi sudah saya sampaikan secara sekilas, yang pertama adalah tingkatan data, ada ordinal, nominal, interval, dan seterusnya. Juga ada dimension data, dimensi 1, 2, 3. Nah, semuanya punya karakteristik sendiri-sendiri di dalam bentuk yang berbeda. Yang tadi adalah yang pertama itu adalah tingkatan data, yang kedua itu kita bicara dimensi data, yang ketiga sekarang kita masuk ke tipe data. Ada dua tipe data utama dalam ArcGIS, biasanya tipe vektor dan raster. Nah, berdasarkan sumbernya, di sini saya lampirkan secara sekilas bahwa untuk data-data vektor, Anda bisa akses dari beberapa data pengukuran, contohnya pengukuran GPS, pengukuran lapangan, pengukuran topografi, atau pengukuran toponimi, yang kesemuanya adalah sumbernya dari data lapangan, data GNSS ya, GNSS, data GNSS. Nah, berbeda dengan data yang raster. Kalau data raster itu sumbernya biasanya dari digital remote sensing. Nah, di sini nih ya, dari digital remote sensing, digital aerial photograph atau fotografi digital dengan drone atau dengan UAV, scan map. Nah, peta yang terscan dan DEM. DEM itu radar. Citra penindaran jauh tapi tipenya tipe radar. Nah, bentuknya biasanya raster seperti itu. Nah, secara bentuk ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah raster sendiri apa, vektor itu apa, dan real world itu apa. Nah,
Secara umum real world itu dunia nyata di mana datanya sangat bervariasi. Bervariasi, saling tumpang tindih dan juga saling bertampalan. Dalam koordinat yang sama, kita bisa mengekstraksi data yang bervariasi. Contoh Anda punya koordinat di sekarang ya, Anda klik koordinatnya. Kalau Anda telaah dalam titik yang sama secara vertikal, itu di situ ada data penutup lahan. Penutup lahannya apa? Misalnya lapangan FIS. Jenis tanahnya apa? Misalnya latosol. Kemudian eh, tingkat kandungan oksigen sekian persen, tingkat kelembapan sekian persen. Pada titik yang sama itu bisa bervariasi datanya. Nah, real world itu kompleks sekali datanya, sulit untuk dimodelkan. Nah, dengan memodelkan menjadi beberapa data, data di dalam real world ada data yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif, di mana secara tipe tadi ada yang kuantitatif misalnya ya, kuantitatif itu ada yang sifatnya diskrit, ada yang continuous. Nah, jenis tanah tadi termasuk yang continuous, penutup lahan termasuk yang diskrit. Nah, masing-masing karakteristik distrik dan continuous itu punya karakteristik tersendiri terhadap jenis data raster maupun vektor. Umumnya data vektor bagus untuk data-data yang punya batas yang jelas. Sedangkan raster lebih bagus untuk data-data yang sifatnya continuous. Nah, contoh ya, ini adalah bentuk dari kalau bentuk data vektor itu seperti kita menggambar biasa, arsir, sketsa, sedangkan real world itu sangat kompleks. Nah, raster itu disederhanakan. Raster disederhanakan. Dia digambar dalam bentuk grid-grid kotak-kotak. Grid kotak-kotak dengan ukuran sel, ukuran grid sering disebut sebagai sel ya. Sel. Kalau dalam penginderaan jauh sering disebut sebagai sel, di dalam GIS sering juga disebut grid ataupun sebaliknya. Cell size atau ukurannya biasanya berbentuk persegi seperti ini, berbentuk persegi dengan ukuran yang konsisten. Contohnya kalau data Landsat misalnya ya, dia punya cell size ukuran 30 kali 30 meter, maka luasan satu grid itu adalah 900 meter. Jadi Anda lihat satu grid ini adalah 900 meter kalau ini kita bicara Landsat ya. Nah, tentu saja data ini punya karakteristik yang berbeda. Kalau Anda lihat yang vektor itu cukup bagus. Vektor cukup bagus untuk membatasi objek. Misalnya di sini kelihatan forest ya, berbatasan langsung dengan grassland atau padang rumput ya, seperti itu. Batasnya enak sekali lihatnya. Beda kalau raster. Raster itu dia bentuknya batas kotak-kotak yang di sini, yang atas ini ya, kotak-kotak. Nah, makanya raster kurang bagus untuk data-data yang batasnya nyata, contoh penutup lahan atau penggunaan lahan. Tapi untuk area-area zonasi yang tidak kelihatan atau contohnya seperti jenis tanah, kelembapan, udara, dan sebagainya yang saya sampaikan tadi adalah karakteristik datanya kontinu, dia bagus, memudahkan dalam modeling. Nah, di dalam bentuk yang paling sederhana, bahwa objek itu dibagi menjadi 3 distinct spatial element. Yang pertama adalah point, line, dan polygon. Point itu titik yang paling simpel, yang dimensinya paling rendah, 0. Line adalah titik-titik yang dihubungkan, titik-titik yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga sering disebut sebagai set of connected point. Makanya yang titik-titik ini sering disebut sebagai satu titik misalnya seperti ini, sering disebut sebagai poin. Kalau titik-titik yang membentuk jarak seperti ini sering disebut sebagai node.
node. Yang garis penghubungnya sering disebut sebagai arc. Ini kalau Anda punya garis di dalam ArcGIS, Anda klik kanan, nanti di properties dia akan punya dua bentuk tipe data. Yang pertama adalah node, yang kedua adalah arc. Nah, sedangkan poligon adalah bentuk jamak dari line-line yang menutup. Nah, dia menutup seperti itu, maka disebut sebagai poligon. Set of connected line, garis yang saling berkoneksi. Nah, ini contoh poinnya, polyline, poligon. Nah, ini berhubungan dengan dimensi data tadi ya. Dimensi 0, dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi yang ketiga. Nah, ini contoh bentuknya yang topologinya atau karakteristik bentuknya ketika kita melihat dalam bentuk data raster dan vektor ya. Yang pertama misalnya data titik, bentuknya tetap mesti grid, sama grid seperti ini. Kalau vektor titik juga sama bentuknya, cuman dia tidak berbentuk grid. Apapun yang disimbolkan dia akan ikuti. Mau bentuk bintang kah, bentuk oval kah, atau yang lainnya. Garis. Garis dalam bentuk raster tidak bisa kelihatan. Artinya dia hanya menghubungkan warna-warna yang sama saja. Nggak begitu kelihatan ya warnanya ya. Saya ganti warna hijau saja. Contohnya ini warnanya nggak begitu kelihatan. Tadi saya ganti warna hijau. Nah, garis dia hanya ditunjukkan dengan grid-grid dengan warna yang sama. Beda dengan vektor, dia menghubungkan poin tadi ke dalam node dan arc. Nah, lebih real. Area data raster dia akan mewarnai yang grid yang sama atau sel yang sama untuk objek-objek yang sama. Sedangkan objek yang berbeda akan diwarnai dengan grid yang berbeda pula. Nah, sekilas Anda bisa lihat perbedaannya ya. Batasnya untuk yang tipe vektor cukup spesifik, enak, distinct. Sedangkan yang raster agak sulit dibedakan karena dia kotak-kotak. Tentu dia punya kelebihan dan kelemahan ya. Jadi setiap karakteristik data dia akan selalu punya kelebihan dan kelemahan. Nah, di dalam dunia nyata, data raster dan vektor itu bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk spasial. Ada dua ya di sini ya, saya sampaikan. Yang sebelah kiri ini raster, yang kanan vektor. Nah, yang tadi saya sampaikan masih konseptual, sedangkan yang di gambar yang ini sudah masuk di dalam data spasial, di mana di sini sudah ada koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesiusnya. Polanya kelihatan ya, yang river ini bentuknya seperti ini, R, yang P seperti ini, yang B seperti ini, kemudian ada S, kemudian juga ada H house di sini. Dia ada di koordinat yang sama, perilaku yang sama, house-nya ada di sini sama, kemudian S juga sama, dia ada di sini. Sungai bentuknya kurang lebih mirip, dan P atau pepohonan ya ini ya, pepohonan ya, dia juga akan punya bentuk yang mirip, meskipun tidak terlalu persis ya. Karena itu keterbatasan raster dan vektor seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan koordinat yang sama, dia akan memberikan data yang sama pula, meskipun bentuknya berbeda. Nah, contoh kita ambil yang pertama, dalam model data raster, ada beberapa hal yang penting ya, yang akan sering Anda interaksi gunakan ketika Anda sudah masuk di tingkat terapan. Yang pertama umum adalah resolusi. Resolusi atau ukuran terkecil atau pixel, picture element. Dimensi linear terkecil dalam satuan terkecil geografik space yang dapat direkam. Jadi ukuran ini bisa sangat bervariasi tergantung sensor yang dipakai. Contoh kalau yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau sensornya Landsat misalnya di 30x30, Anda pakai Pleiades bisa lebih kecil lagi, Anda pakai QuickBird atau Spot juga bisa lebih kecil lagi, bahkan kurang dari 10 meter. Nah, objek yang kedua adalah zone.
Zone itu adalah objek-objek atau sekumpulan objek yang memiliki nilai yang sama. Nah, ini contoh objek-objek yang memiliki nilai yang sama. Saya warnai hijau ya. Yang sini P sama semua, yang sebelah atas itu S semua. Nah, yang ketiga adalah value-nya atau nilainya. Item informasi yang disimpan dalam bentuk layer pada setiap pixel. Nah, sehingga ketika kita lihat di sini ada misalnya ada sekitar 10 ya. Ini ada 10 ya. 10 kali 10 ada 10 kali 10 berarti ada 100 titik. Berarti di dalam data raster ini ada 100 grid yang memiliki 100 atau nilai masing-masing setiap grid. Seperti itu. Sehingga kalau kita bicara data satu scene misalnya atau satu lembar untuk satu penginderaan jauh, data penginderaan jauh misalnya Landsat atau yang lain ya, itu bisa lebih dari 100 kali 100, bisa sampai ribuan dalam satu scene-nya ke arah sana, sehingga 1000 kali 1000 bisa sampai 1 juta pixel atau resolusinya bisa sampai 1 juta pixel, sehingga size-nya mempengaruhi ukuran size nanti, ukuran filenya bisa sangat terpengaruh. Semakin gede ukuran areanya atau pixelnya semakin rapat, biasanya ukuran filenya juga akan semakin besar. Oleh karena itu data raster biasanya butuh storage atau kapasitas penyimpanan yang lebih gede daripada data vektor. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari model data raster. Yang pertama, struktur data sederhana. Struktur data sederhana. Filenya cuma satu JPG file atau satu TIFF atau satu GeoTIFF atau satu BMP seperti itu. Sehingga struktur datanya sederhana. Cuman kelemahannya biasanya ukurannya besar. Secara umum memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Itu sudah kelemahannya ya, karena dia simple, sesuatu yang simple biasanya akan makan storage besar atau kebalikannya. Mudah dimanipulasi dengan fungsi matematis. Ya, mudah dimanipulasi. Khususnya ketika Anda masuk ke sistem iterasi atau matrik. Matrik. Kalau Anda pernah belajar matematika, ketika kita bicara matrik, matrik itu ada macam-macam ya. Matrik 3 kali 3 seperti ini. Kemudian juga ada matrik 4 kali 4. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, satu box 3 ini adalah matrik 3 kali 3. Atau kalau kita ambil yang agak gede, seperti ini adalah matrik 4 kali 4. Ketika kita bicara penginderaan jauh dan bicara metrik, itu kita sangat enak sekali model matematisnya. Misalnya kita mau bikin filter penonjolan linearitas untuk menunjukkan patahan atau untuk menunjukkan garis pantai. Nah, itu filter penginderaan jauh itu enak sekali. Contohnya yang paling sederhana, kalau Anda punya gambar JPEG atau gambar raster, foto Anda pribadi, Anda mau ngedit warna kulit atau warna rambut, Anda tinggal kasih filter tertentu, maka semuanya akan ganti secara otomatis. Misalnya Anda pakai makanya kamera-kamera sekarang itu kan modelnya ada filter-filter ya, kayak di iPhone, kayak di Android, ada filter-filter khusus di Instagram juga. Bisa sangat mudah dan ringan karena bentuk data yang diekstrak raster ya, raster per detik gitu ya, FPS-nya ya. Jadi kelihatannya seperti real time gitu ya. Itu sehingga gampang untuk di mode matematis. Teknologi yang dipakai murah, tidak kompleks. Nah, overlay lebih mudah dilakukan. Overlay itu tumpang susun. Nanti kita bahas lebih lanjut overlay atau tumpang susun.
metode dapat data raster lebih mudah? Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya data radar atau data drone, Anda potret, keluarannya adalah bentuknya JPEG atau data raster, kemudian Anda proses menjadi data ortho mapping, data kontur, selesai. Meskipun akurasinya nggak begitu bagus, tapi cukup memadai untuk beberapa pekerjaan. Nah, sedangkan kalau Anda mau bikin kontur yang sangat teliti, Anda pakai pengukuran terestris, pakai waterpass atau theodolit ataupun total station, Anda butuh biaya, butuh waktu, butuh sumber daya manusia yang banyak, sehingga lebih sulit karena Anda harus masuk gunung, turun gunung, keluar hutan, masuk hutan untuk data yang topografi yang bagus. Sehingga data raster lebih mudah, meskipun ketelitiannya kurang bagus. Nah, itu kelebihan dan kekurangan ya. Seperti itu. Kelemahan, tampilan dan representasi atau akurasi posisi kurang bagus, tergantung pixel atau ukuran cell size-nya jelas. Satu layer raster hanya mengandung satu tematik saja. Nah, apa ini maksudnya? Kalau kita masuk ke yang sini lagi tadi, dalam satu grid ini isinya cuma satu info toh. Satu info. Misalnya dia penutup lahan hutan atau penutup lahan atau jenis tanah latosol. Jadi dia hanya ada satu tipe data yang tersimpan. Kalau mau bikin lagi multi tematik, Anda harus bikin satu whole layer seperti ini utuh dengan tipe data yang di dalamnya ini berbeda. Misalnya apa yang berbeda. Jadi kalau mau bikin ya satu whole utuh ini nggak bisa dipotong satu-satu. Beda dengan vektor nanti ya saya ceritakan. Jadi enggak, kalau vektor itu kan di dalamnya ada tabuler seperti ini. Ada kolom. Misalnya ini jenis tanah, ini penutup lahan, kemudian yang di sini isinya adalah kecamatan dalam satu identitas objek, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Sehingga di sini bisa untuk multi tema. Beda kalau raster. Raster itu cuma tema tunggal ya, satu tematik saja. Sulit untuk menggambarkan bentuk dan garis batas suatu objek. Ya, karena dia bentuknya grid, itu kelemahannya. Sulit merepresentasikan hubungan topologi. Ya, dia karena nggak bisa melihat batas antara misalnya hutan dan permukiman, di mana bentuknya kotak-kotak gitu ya, sehingga hubungan antar topologi sulit diamati. Oke, model data vektor. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silahkan. Paparan saya masih kelihatan ya? Suara saya masih bagus? Bapak izin Masih, bertanya. Pak. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Oke, jadi kalau misalnya data raster itu kan sulit ya, Pak, untuk menggambarkan garis secara jelas. Nah, itu pernah saya mengolah data indeks bahaya banjir, itu kebetulan datanya kan raster, Pak. Kemudian ketika dia diekstrak by mass dan diubah ke SHP, itu ternyata garisnya itu jadi aneh itu, Pak, jadi kotak-kotak seperti itu. Itu Ya. untuk mengakalinya biar halus itu seperti apa, Pak? Ada caranya tidak? Secara umum tidak bisa. Secara konseptual tidak bisa. Artinya apa? Memang secara grid dia apa namanya ukuran gridnya terbatas. Kalau pengen bentuknya bagus, grid kotak-kotaknya yang kelihatan, berarti Anda harus meningkatkan sumber data rasternya lebih kecil lagi, sehingga polanya lebih halus lagi. Itu secara konseptual seperti itu. Nah, kalau pengen apa ya, pengen membuat bentuk data yang halus, nah Anda harus bisa diakali. Saya nyebutnya bisa dimanipulasi. Saya nyebutnya bisa dimanipulasi. Manipulasi dalam JS tidak selalu jelek ya. Contoh misalnya seperti ini. Anda laki-laki, rambutnya gondrong, terus Anda pengen tampil rapi.
Anda keramas, Anda ikat ke belakang, Anda manipulasi, Anda kelihatan rapi. Nah, apakah itu sesuatu yang jelek? Belum tentu, belum tentu. Jadi yang namanya manipulasi adalah data diolah sedemikian rupa, diperlakukan sedemikian rupa untuk kepentingan kemudahan pengolahan atau kemudahan representasi data. Nah, data raster secara karakter dia memang bentuk topologi samping itu tidak bagus. Anda kalau pengen bagus, Anda harus pakai grid yang lebih kecil lagi. Atau Anda melakukan filtering. Anda proses matematis dulu seperti itu. Misalnya Anda klasifikasikan dengan apa ya, dengan data raster diklasifikasikan, kemudian Anda filtering, difiltering. Makanya di dalam raster itu ada model filter smoothness gitu, seperti itu. Dia bisa membuat halus apa ya, batas antar objek, tapi tetap itu sangat tergantung dengan ukuran gridnya. Atau kalau Anda ekspor ke dalam vektor, tapi dalam bentuk polyline bukan poligon ya. Baru nanti polyline tersebut Anda edit atau Anda olah di spline atau sebagainya sehingga bentuknya menjadi lembut atau melengkung. Tapi itu sudah merubah data. Sekali lagi itu sudah merubah data. Saya tidak menyarankan hal tersebut karena peluang untuk terjadi kesalahan topologi antar objek, misalnya kalau di dalam grid ditampilkan seperti ini, kemudian Anda sedemikian rupa Anda olah menjadi melengkung seperti ini, warnanya saya rubah ya, maaf, menjadi melengkung seperti ini, padahal bentuknya tidak sedemikian. Misalnya yang bentuk sebenarnya adalah seperti ini. Nah, jadi ada peluang topologinya tetap salah, tidak mendekati yang aslinya. Jadi lebih aman kalau kita tetap pakai yang grid. Kalau memang pengen bagus, gridnya Anda pakai yang cell size atau ukuran selnya itu lebih kecil lagi. Gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Ada yang bertanya lagi sebelum masuk ke vektor, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke vektor ya. Nah, kita maksimal jam 5 nih. Maksimal jam 5. Nah, model data vektor. Nah, secara vektor itu sebenarnya konsepnya adalah dua dimensi. Dia dua dimensi. Warnanya kuning ya, merah. Dia dua dimensi. Sehingga bentuk vektor baik yang poin, polyline atau poligon biasanya dalam bentuk dua dimensi, paling tinggi ya dua dimensi. Kemudian biasanya vektor itu sudah terkoordinat Kartesius. Nah, Kartesius saya pertama kali kalau Anda ngedit tanpa koordinat, tanpa datum, dia akan dibuat dalam sistem koordinat Kartesius. Nolnya di sini. Jadi ketika Anda gambar, saya gambar dalam warna yang hijau ya, vegetasi sungai seperti itu, dia koordinat X dan Y-nya, dia dimulai dari 0, 01, 02, dan seterusnya. Tidak langsung ke UTM atau geografis. Itu kalau digit pertama kali tanpa settingan ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa bekerja, Anda bisa langsung setting datum, Anda langsung bisa setting apa namanya, sistem koordinat, Anda bisa langsung setting proyeksi yang mau dipakai, digitasi nanti keluarannya akan langsung dalam bentuk UTM meter utara, meridian utara atau meridian timur, atau langsung kalau derajat menit detik. Nah, dalam vektor ada 3 tipe entitas. Yang utama adalah titik, dia punya XY, kemudian garis, dia punya titik yang berurut yang dihubungkan, sehingga setiap titik atau saya sering sebut sebagai node atau poin, dia juga punya XY juga. Sehingga kalau Anda lacak, XY-nya ada banyak, intinya gitu. Poligon adalah hubungan dari garis yang menutup. Kalau Anda punya titik-titik node yang banyak, ini saya gambar secara acak seperti ini. Anda punya node yang banyak dan punya arc yang banyak, setiap titik yang terwakili, yang saya merah-merah ini, dia punya koordinat semua.
dia punya koordinat. Anda bisa ekstrak. Seperti itu. Nah, ada satu hal yang penting untuk tipe ya garis dan poligon. Saat Anda mulai mendigitasi atau membuat digital, titik-titik tersebut saya gambar ya. Ini titik 1, ini titik 2. Anda gambarnya seperti ini. Seret. Nah, titik ini disebut sebagai node begin atau awal. Yang di belakang sebagai node end. Nah, node ya, node. N itu akhir, N. Nah, saya pakai istilah-istilah yang umum di ArcGIS atau GIS ya supaya Anda familiar. Begin, yang ini begin. Nah, begitupun poligon, dia akan punya node yang begin dan end. Di mana ini penting, kapan Anda mulai dan berakhir itu menentukan end dan beginnya. Contoh simbol yang bermanfaat untuk ini ketika Anda pakai arrow. Nah, panah misalnya seperti itu. Anda mau bikin garis alur seperti itu atau arus perjalanan, Anda butuh panah. Nah, ketika Anda digitasi bisa pakai langsung dari awal ke akhir, awal akhir, nanti Anda simbologi secara langsung semua langsung dalam bentuk arrow mengikuti begin to end. Nah, nanti otomatis keluar panah. Nah, itu salah satu yang penting harus Anda pahami ketika membuat garis atau poligon. Kalau Anda bikinnya tidak ada kepentingan arahnya, ya asal saja enggak apa-apa, enggak masalah. Dari kiri kanan kiri silahkan. Tapi ketika Anda punya preference bahwa garis ini nanti akan menunjukkan arah, Anda harus hati-hati ketika melakukan digitasi. Jangan kebalik-balik. Misalnya yang satu bikin N, benar, nanti ada satu titik atau dua titik kebalik, bikin N. Ketika Anda bikin simbol arrow, akan ada simbol arrow yang salah. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh bentuk representasi data vektor. Nah, oke, kelebihan dan kekurangan model vektor. Nah, secara umum kelebihan model vektor itu yang paling basic adalah filenya ukurannya kecil. File ukuran kecil. Kemudian satu file itu punya banyak atribut. Nah, contohnya misalnya tadi saya sampaikan ya, dalam satu file itu kolomnya ada banyak sehingga dalam poligon yang sama dia punya tema yang bermacam-macam sesuai dengan tipe atau jumlah tabel kolomnya. Sehingga temanya bisa multi tema. Beda kalau raster, ya tunggal. Hubungan topologi mudah dilakukan, mudah diidentifikasi. Jelas, representasi grafis sangat mirip dengan buatan tangan manusia. Karena manusia itu suka bikin petanya dengan goresan, maka dia sangat mirip dengan vektor. Kelemahan, struktur data kompleks. Nah, ini yang pernah saya sampaikan minggu kemarin ya. Dalam vektor itu disusun dari multi tipe file. Ada SHP, SHX, kemudian juga ada PRJ untuk koordinat, dan banyak tipe. Sehingga ketika satu file, ketika satu file itu rusak, misalnya yang anggap saja yang ini paling atas, ini adalah PRJ-nya atau project-nya, maka data itu nggak bisa dibuka. Data dalam satu file. Sehingga datanya kompleks dan harus hati-hati dalam penyimpanan. Nah, seperti itu. Maka data kompleks, rentan data hilang. Overlay sulit dilakukan. Sebenarnya bisa secara konseptual kalau datanya bagus. Cuman semakin banyak poligon, misalnya ini map ya, ini map seperti ini. Kalau yang di overlay itu cuman 2 atau 3 satuan unit medan, itu simple, cepat. Tapi ketika dia sudah banyak kecil-kecil, khususnya yang tadi mbaknya misalnya ya, proses data raster dirubah jadi vektor, maka ukurannya akan menjadi kecil-kecil, yang tadinya cuma 3, 4, 5 poligon bisa sampai puluhan ribu poligon. Sehingga ketika di mengoverlay, menumpang susunkan map, lebih dari 2 atau 3, itu loadingnya lebih lama daripada kalau Anda proses dalam data vektor, data raster. Data raster lebih ringan.
karena dia memang keunggulannya seperti itu. Kurang merepresentasikan spatial variability yang tinggi. Nah, ini agak terbatas juga. Agak terbatas. Jadi kalau kita bicara kolom tabel, ini kita bicara database ya. Kita bicara field, kemudian kita bicara record atau baris, dia punya keterbatasan jumlah kolom dan baris. Nah, setahu saya jumlah baris yang diizinkan itu kalau tidak salah ada di sekitar 55.000 baris. Ya, saya pernah melakukan analisis big data, di mana data yang digabung itu ada sekitar 600.000 kalau nggak salah. Saya harus memotong beberapa database menjadi database yang lebih kecil dalam ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya RT1, RT2, RT3, kemudian RT atau kelurahan 1, 2, 3 dipisah, tidak digabung. Karena ketika digabung error. Jadi nggak bisa mesti ketika digabung meskipun sukses akan ada data yang hilang. Contoh saja yang paling umum misalnya alamat rumah, nomor rumah ya, sesemarang. Ada sekian ratus ribu nomor rumah. Kalau kita punya poin nomor rumah dalam satu Semarang misalnya bisa sampai 900.000 titik. Nah, satu titik dia akan punya identitas, nama, alamat, nomor rumah, terus ukuran rumah dan sebagainya, sehingga tabelnya menjadi sangat kompleks ininya, data tabularnya. Sehingga ada keterbatasan ArcGIS atau GIS pada umumnya terhadap big data itu sendiri. Maka dalam kompleks atau konteks sekarang, database yang umum sekarang lebih banyak menggunakan data vektor untuk data-data yang sifatnya analisis keruangan atau lingkungan, umumnya pakai data raster. Modeling banjir, modeling perubahan menutup lahan juga bisa pakai data raster. Karena kalau vektor nggak bisa ya, seperti itu. Data tidak mudah dimanipulasi. Data tidak mudah dimanipulasi karena dia tidak friendly atau tidak bersahabat dengan model matematis. Hardware dan software cukup mahal. Oke, ini normatif ya. Nah, ini contoh penyimpanan. Nah, penyimpanan atau storaging data raster dan vektor. Contoh yang kiri ini adalah tipe spasial data untuk yang arc function atau vektor seperti ini. Misalnya ada objek 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini tabelnya adalah seperti ini. Ini DBF-nya, database filenya. Jadi ada tipe beberapa tipe file yang membentuk shapefile. Salah satunya adalah bentuk SHX-nya yang sebelah kiri SHX, yang sebelah kanan ini DBF. Nah, kiri SHX, kanan DBF. Meskipun ada banyak data atau banyak tipe file yang mendukung hal tersebut, tapi ini saya ilustrasikan saya sederhana saja. Nah, ini contoh data yang nomor 3, dia di zona A4, zip-nya adalah seperti ini. Anda bisa bayangkan kalau 2, 3, 4 ini ada di kota Semarang, ada zone-nya, ada zip-nya, ada nama penduduk, ada alamat, dan seterusnya. Semakin gede datanya, semakin banyak wilayahnya, dia akan semakin berat pemrosesannya. Nah, ini contoh penyimpanan data dalam bentuk data raster dan vektor. Seperti yang tadi ya, yang bawah ini yang vektor, dia disimpan dalam bentuk poin dan atribut table. Nah, sedangkan yang raster, dia akan langsung dibikin ke dalam bentuk grid seperti ini. Data yang kosong misalnya ya, itu biasanya ada data kosong atau nul ya, bahasanya nul seperti itu. Kalau ada data nul, biasanya ada data yang kosong seperti itu. Data kosong bisa muncul karena rekaman yang tidak sempurna atau wilayahnya proses saat pengambilan data tertutup objek dan sebagainya.
Nah, ini contoh bentuk dalam ekspresi koordinat kartesius ya. Map yang di atas itu yang atas itu adalah bentuk yang sebenarnya, yang bawah adalah contoh vektornya. Nah, kita skip saja. Oke. Nah, level akurasi ya. Kita masuk di level akurasi. Ini umum ya. Nah, maka ketika kita mengolah data pada GIS, kita harus hati-hati dalam menentukan level akurasi baik vektor ataupun raster ya. Karena ukuran skala yang mau kita target, misalnya 1:50.000 atau 1:25.000, itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan proses digitalisasi. Contoh yang seperti ini ya, seperti ini bentuknya node-nya ada sederhana, berarti ini skala kecil kemungkinan. Sedangkan yang seperti ini mungkin skala besar, yang ini skala menengah. Seperti itu. Nah, ini contoh akurasi dalam bentuk raster. Nah, kalau poligon atau vektor yang paling kiri ya, poligon atau vektor yang paling kiri ini vektor, sehingga bentuknya ideal. Anda bisa lihat polanya. Ada yang 16x16, 8x8, 4x4. Sehingga di sini Anda lihat polanya bentuknya semakin mirip ketika ukuran selnya itu semakin kecil, semakin kecil. Kenapa kok ini nilainya besar, Pak? Yang ini semakin gede. Nah, artinya gini, ini bukan ukuran grid cell yang sebenarnya ya. Ini satuannya adalah dalam 1 meter dibagi menjadi 16 bagian, yang ini 2 meter dibagi menjadi 8 bagian, yang ini 4 meter dibagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke database spasial ya. Jadi ketika kita sudah bicara database spasial, kita masuk pada model penyimpanan. Nah, database spasial seperti yang saya sampaikan kemarin, ada DBMS dan DSS ya. Database spasial itu sebenarnya kumpulan data atau model penyederhanaan dari muka bumi yang kompleks ya. Sehingga sangat sangat sederhana. Jadi sebanyak-banyaknya data Anda yang punya di dalam hard disk itu tidak akan mampu mengimbangi dunia nyata. Seperti itu. Jadi dia adalah model of reality. Model dari kenyataan. Artinya hanya representasi sebagian tema yang bisa kita sadap. Ada tema-tema yang tidak kita ambil. Tidak kita ambil belum tentu karena kita tidak bisa ambil, tapi memang tidak kita perlukan. Tidak perlu kita tonjolkan karena memang tidak dibutuhkan oleh user. Contoh misalnya seperti ini. Ada objek jenis tanah penggunaan lahan. Di dalam jenis tanah, itu di dalamnya ada data objek pajak kepemilikan. Tanah ini milik ini, milik ini, milik ini, milik ini, misalnya seperti itu. Miliknya A, B, C, D, E. Nah, di dalam tata ruang yang dibutuhkan hanya jenis tanah dan tutupan lahan, misalnya seperti itu. Objek pajak tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Sehingga ini kita tidak ambil datanya. Maka proses ini adalah proses pengekstrakan data. Hal ini bisa kita anggap sebagai kelebihan atau kekurangan GIS. Kalau dalam orang geografi, hal seperti ini termasuk dalam kelebihan GIS karena kita mengambil yang perlu dan tidak mengambil yang tidak perlu. Seperti itu. Atau kita sampling istilahnya seperti itu. Nah, kemudian dalam data spasial utamanya ada dua. Yang pertama adalah grafis, yang kedua adalah atribut tabel. Oke. Nah, dari ArcGIS ini sudah saya sampaikan di depan ya. Sudah saya sampaikan di depan juga. Saya skip saja. Nah, kita masuk pada jenis tipe file yang dimiliki oleh ArcGIS. Kita masuk ke ArcGIS. Sumbernya Anda bisa lihat pada bagian bawah ini ya. Dari support.esri.com, GIS, Dictionary and Data Format. Shapefile dalam format geospasial, khususnya GIS atau
Graphic Information System yang Esri punya. Kita khususkan ke Esri karena kita punya lisensi. Maka dia shapefile itu umum digunakan sebagai salah satu penanda tipe file dalam sebuah directory, dalam sebuah folder. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan konteks yang sekarang, ada geodatabase dan sebagainya. Nah, kita fokus ke salah satu saja yang sekarang sering sebagai shapefile, yang Anda akan sering interaksi. Nah, di dalam shapefile, dalam satu folder, itu isinya minimal ini ya. Sekali lagi, ini minimal. Ini minimal. SHP, SHX, dan DBF. Nah, itu minimal. Nah, bisa lebih. Sehingga dalam satu tipe file, satu jenis file, shapefile jenis tanah misalnya, akan minimal ada 3 itu. Misalnya Anda namai jenis tanah, maka akan ada jenis tanah SHP, jenis tanah SHX, jenis tanah DBF. Semakin Anda melakukan editing, semakin Anda melakukan pengolahan, datanya atau tipe file pendukungnya juga akan semakin banyak. Contoh kalau Anda main AutoCAD, ketika Anda mulai ngedit akan muncul file tipe BAK, .BAK atau backup. Nah, atau kalau Anda ngedit file Word, Microsoft Word, di dalam temporary akan muncul temp Word. Nah, proses editing akan ada tipe-tipe file yang muncul. Begitupun kalau Anda melakukan pengolahan dengan data ArcGIS. Nah, di sini Anda juga dikenalkan dengan salah satu tipe file yaitu GDB, GIS Data Geodatabase. Nah, di sini lebih kompleks ya. Di sini lebih kompleks. Nah, GDB itu seperti zip. Kalau Anda pernah tahu jenis file zip atau WinRAR atau RAR ya. GDB saya analogikan secara simpel seperti itu. Saya analogi simpel ya. Sehingga kalau Anda punya shapefile lebih dari satu dalam koordinat sistem yang sama, kemudian dalam area yang sama, Anda bisa simpan dalam bentuk geodatabase di kumpulan geodatabase yang sama. Jadi bisa nanti Anda enak mengklasifikasikannya. Misalnya Anda punya geodatabase satu, isinya Anda punya jenis tanah, penggunaan lahan, dan sebagainya, jalan, dan sebagainya. Sehingga di dalamnya ada data dengan multi level itu multi level dimension, ada yang dimensi 0, 1, 2, kemudian juga ada multi jenis, ada yang jenis apa namanya vektor, ada yang raster, kemudian juga ada multi tingkatan data, ada yang kualitatif kuantitatif, ada yang interval, ada yang macam-macam di dalam satu folder. Satu folder Anda bisa ekstrak ke dalam geodatabase. Untuk apa? Dengan punya geodatabase, Anda punya katalog simpel. Mau nyari dimensinya yang sama bisa. Mau nyari yang atribut tabelnya mirip bisa. Anda mau jadi Anda punya katalog khusus di dalam database tersebut. Anda pengolahannya lebih enak. Jadi DBMS-nya enak seperti itu. Karena Anda punya katalog ketika disimpan di dalam satu database yang sama. DB yang sama. Meskipun ketika Anda sudah masuk di dalam GIS tingkat lanjut akan ada ekstensi khusus atau tool khusus yang namanya ArcCatalog yang memudahkan manajemen data shapefile tanpa menggunakan geodatabase. Tapi geodatabase juga cukup powerful. Kalau Anda terbiasa pakai ArcCatalog, nggak apa-apa. Anda terbiasa pakai GDB juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, mandatory of shapefile. Nah, ini adalah beberapa tipe utama ya yang tadi saya sampaikan. Ada 3 tipe. Yang pertama SHP, SHX, dan DBF. DBF isinya atribut, Excel, tabular. Makanya dulu kalau saya ngedit pakai ArcView atau kakaknya ArcGIS, ketika saya kesusahan ngedit database, ngitung database DBF, saya ekstrak ke Excel, saya buka, nanti saya save dalam bentuk DBF 4, itu saya bisa ekspor lagi ke ArcView. Jadi bisa saling ekstrak seperti itu. Kalau sekarang enak ya, bisa panggil
Anda bisa join atribut, nah itu lebih enak lagi. Oke, SHX lebih ke arah indeks formatting ya, dia ada bentuknya, geometrinya seperti apa. Kalau shape itu geometri yang berhubungan dengan apa namanya kontennya, konten type X. Kalau shape adalah SHX adalah indeksnya shape file seperti itu. Itu data yang minimal ya, sekali lagi ya, data yang minimal. Nah, ada supporting yang lain yang saya sampaikan ketika Anda mulai editing, Anda melakukan pengolahan akan muncul data-data dengan berbagai tipe. PRJ itu projection ya, sistem koordinat yang Anda pakai atau referensi. Ada SBN dan SBX itu spatial index dan sebagainya. Dan seterusnya ada SHP XML, ini hubungan dengan XML format sesuai standar ISO 19000 ya, dan seterusnya. Nah ini ada banyak ya. Artinya saya tidak minta Anda untuk menghafal ini semua, tidak. Tapi Anda harus tahu, oh file JS yang ini itu adalah apa namanya bagian dari file tipe yang sama, untuk penamaan yang sama, seperti itu. Supaya hati-hati tidak asal melakukan deleting file, hati-hati tidak asal melakukan rename file seperti itu ya, karena ada apa namanya yang menggunakan seperti itu. Lanjut, data storaging, nah keterbatasan, nah, ini penting yang mungkin akan Anda gunakan sampai akhir nanti Anda sebagai operator JS. Nah, hati-hati. Ukuran shapefile itu sebenarnya atau JS ukurannya filenya kecil, tapi bisa gede. Tapi maksimal cuma 2 giga. 2 giga atau 231 bytes. Lebih dari itu dia tidak bisa disimpan, mesti ada error. Nah, ketika file 2 giga itu sudah mencapai 70 juta poin. Nah, 70 juta poin. Itu adalah nilai maksimum yang bisa diolah dalam ArcGIS. Ini keterbatasan satu. Nah, selanjutnya pengolahan atribut keterbatasannya dia menggunakan DB standar sehingga mempunyai keterbatasan atau limitation. Limitation misalnya Anda ekspor dari ArcGIS, Anda ekspor database-nya ke dalam Excel, akan ada data-data yang korup. Contohnya misalnya yang tadinya desimalnya koma jadi poin atau dan seterusnya. Sehingga setting dalam ArcGIS atau GIS itu cukup kompleks. Artinya ketika Anda mau bikin unique tabel, panjang tabelnya berapa karakter, kemudian apa namanya tipenya, angka atau huruf, itu sangat menentukan apa namanya kemudahan pengolahannya. Selanjutnya adalah kita lompat saja. Statistical ya, ada permasalahan untuk data yang null values itu bisa mengganggu pengolahan analisis. Makanya di sini di setiap data itu harus direpresentasikan dalam bentuk zero, tidak boleh kosong. Makanya kalau Anda nanti ngolah database, overlay dan sebagainya, ketika ada perhitungan ada data null, itu biasanya akan muncul error. Nah, ini berlaku sampai Anda nanti bekerja ya. Kemudian pure Unicode. Nah, ini penyimpanan field names. Nah, ini penting. Penamaan. ArcGIS tidak bisa disimpan dalam folder-folder yang terlalu dalam. Jadi misalnya gini, Anda punya drive D, terus di dalam drive D ada peta, folder peta. Dalam folder peta ada folder lagi peta Jawa Tengah. Peta Jawa Tengah di dalamnya folder-folder lagi. Terus seperti itu sampai mungkin 50 kali apa root folder. Nah, itu biasanya ketika dibuka bikin error. Nah, maka kadang-kadang kalau pas bekerja, pas editing, dulu saya akan pindah ke dalam D yang simple sehingga dia tidak memanggil dalam proses yang panjang dan itu meringankan bandwidth ya, meringankan komputer. Baru ketika sudah mau disimpan, sudah nggak di D, sudah ditutup buku, ibaratnya tidak mau saya panggil lagi, project selesai kah, atau skripsi selesai kah,
itu saya pindahkan ke storage yang lain. Jadi gitu. Kalau dulu saya selalu kerja dalam bentuk D dan kedalaman foldernya paling cuma 1 atau 2 saja, nggak terlalu banyak. Sehingga ini yang dimaksud sebagai pure support Unicode field. Nah, dalam penyimpanan. Nah, seperti itu. Maksimum length of field. Nah, ini maksimum panjang kolom itu cuma 10 karakter. Nah, ini keterbatasan juga ya. Makanya tidak bisa lebih panjang lagi. Maksimum number of field itu 255. Jumlah angka yang disupport dalam kolom itu adalah 255 karakter nomor. Jadi kalau Anda bikin, kalau 1 juta itu kan ada 7 digit atau 7 angka, berarti cuma 7. Kalau nomornya panjangnya sampai 255, misalnya Anda copy paste pi ya, 3,14, 22/7 dari sebuah lingkaran. Karena ada tuh pi itu kan seperti ini ya, 3,14. Itu sebenarnya 3,14 itu kan komanya panjang ya, komanya panjang, tidak terhingga. Anda copy dari Excel, masukkan ke situ, ternyata panjangnya lebih dari 255, error. Kemudian untuk floating point, dia cuma maksimal 13 karakter, integer 4-9 karakter, kemudian dan seterusnya ya, dan seterusnya. Apa itu floating point dan integer? Nah, ini bentuk tipe data. Kapan-kapan nanti kalau sudah masuk di pengolahan data raster, khususnya di kelas Citrapan, saya akan jelaskan apa bedanya floating point dan integer. Nah, ini manfaatnya apa? Besok kita bahas. Ini modeling, untuk memudahkan modeling. Ada model tertentu yang mudah pakai integer, ada yang model tertentu mudah pakai floating. Nah, ini ada keterbatasan. Nah, kemudian yang perlu Anda tahu, yang selanjutnya adalah tentang kedalaman bit atau bit depth di dalam ARGIS atau komputerisasi. Komputer sekarang itu sudah masuk di era 64 bit. 64 bit. Nah, dulu 32 bit. Data raster itu biasanya di dalam propertiesnya ada berapa bit seperti itu. Semakin gede bitnya itu semakin panjang datanya juga bisa semakin variasinya luas. Contoh yang seperti ini ya, umumnya 8 bit itu sampai 255, 0 sampai 255. Ini contoh perhitungan simpel seperti ini. Ini dalam ARGIS ya, ini perlu Anda ketahui. 1 bit itu 0 dan 1. Ada atau 2 pangkat 0. Kemudian 2 bit. 2 bit itu 2 pangkat 2 atau ada 4. Ada 4 karakter berarti 0, 1, 2, 3. 4 karakter. Kemudian kita masuk ke 4 bit. 4 bit itu berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Misalnya seperti itu ya. Kalau 2 pangkat 3 kan 8 ya. 2 pangkat, maaf. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ada 16 karakter. Plus 0 berarti cuma 0 sampai 15. Dan seterusnya. Jadi ini penting karena apa? Ketika Anda download data raster dari USGS, NASA atau yang lainnya, dia setiap provider akan memberikan kedalaman bit yang beda. Nah, kalau Anda nggak berhati-hati, ketika Anda mau mengcombine, mengoverlay, menganalisis, bit ini tidak Anda sesuaikan, maka kadang-kadang data DEM, data digital elevation model, antara satu data dan yang lainnya itu tidak sama kedalaman value-nya. Nah, seperti itu. Contoh misalnya Anda punya data Gunung Ungaran, seperti ini Gunung Ungaran. Di sini nilainya elevasinya misalnya 2500. Bawahnya 0 mdpl misalnya seperti itu. Anda kalau pakai 4 bit, kita yang ambil yang simpel ya, maka cuma ada 15 nilai ketinggian. Nilai ketinggian 0 sampai 2500. 0,
2.500 udah 2. Terus dibagi 5, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia tidak bisa detail. Misalnya 2.451 atau 2.429 itu nggak bisa. Karena dia cuma ada 15 karakter. Beda kalau sampai di 8 bit. 8 bit itu 0 sampai 255. Berarti bisa sampai ke 256 karakter. Nah, ada istilah sign unsigned nanti di dalam meta arsik terapan ya. Anda harus terbiasa ya. Ada sign dan unsigned. Jadi data DEM atau raster itu ada yang tipenya sign, unsigned. Kalau sign sama-sama 8 bit, ada sekitar 256 karakter. Kalau unsigned itu bilangannya adalah 0 sampai 255. Sedangkan sign dia ada nilai desimal minusnya. Bukan desimal ya, nilai minusnya. Nah, ada minusnya. Sehingga kalau di total antara minus 128 sampai plus 127 itu juga sama ada 256 karakter. Nah, dan seterusnya ya. Ini bedanya hanya jumlah bitnya. Semakin gede jumlah bitnya, maka jumlah karakter yang mampu diolah atau diproses juga semakin besar. Oke, selanjutnya data storaging. Untuk data raster khususnya ya. Ada penyimpanan dengan berbagai tipe. Yang saya buka di sini yang dikenali oleh ArcGIS itu yang BIL. Band Interchange Line. Jadi disusun secara segaris. Nah, segaris. Seperti ini. Kalau NV itu biasanya pakai BIP atau BSG. NV itu BIP kalau nggak salah ya. Kalau salah berarti ya saya perlu update. Kalau BSG itu ear mapper. Kalau nggak kebalik. Ya. BIP band interchange page, jadi per halaman. L line, SQ sequential berurutan. Nah, Anda bisa lihat polanya ya. Di sini kalau BIP halaman 1 band 1, halaman 2 band 2 itu sendiri-sendiri disimpan dalam satu band. Jadi dia nyimpennya, dia akan proses penyimpanannya 1, 2. Anda lihat mana saya berurutan ya. Kalau BIP proses penyimpanan digital itu dia akan memproses seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Proses nyimpen filenya. Beda kalau yang BIL dia akan menyimpan secara berurutan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Nyusun terus sampai selesai. Baru pindah ke bin 2. Nah, seperti itu. Itu proses penyimpanan ya. Tipe yang BSG ya berurutan. Yang penting urut. Nah, tipe karakter ini sehingga menyebabkan kalau Anda punya database dari NV atau AirMapper tidak bisa langsung dibuka di sini. Nah, harus diekspor dalam bentuk BIL. BIL itu salah satu tipe raster data penginderaan jauh yang bisa dideteksi oleh Esri. Nah, salah satunya seperti itu. Maka ini hal seperti ini cukup apa ya, krusial ya, cukup krusial. Karena ketika Anda bekerja di lintas software, interoperability-nya Anda harus punya kemampuan untuk memahami karakteristik setiap data software. Oke, kita masih banyak enggak? Tinggal sedikit lagi. Oke, secara umum itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini Anda bisa lihat contoh-contoh saja penyimpanan database versus data spasial dalam bentuk grafis, poin dan poligon, polyline juga ada di sini. Anda bisa lihat salah satu data yang umum digunakan dalam bentuk poin, polyline, poligon dan penyimpanannya dalam bentuk vektor. Seperti ini, contohnya seperti ini. Satu tipe file ditunjukkan dalam satu urutan bentuk kolom tabel. Nah, seperti ini. Kalau dalam data atribut ini disusun dalam memanjang, tabel seperti ini memanjang. Seperti ini ya, ke sana.
Kalau dalam tampilan yang apa namanya preview seperti ini, dia akan disampaikan dalam bentuk ke bawah seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita presensi ya? Mungkin ada pertanyaan? Oke. Cukup, Pak. Cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melakukan presensi, tapi sebelumnya akan saya pause atau stop recording.